Hai, Assalamualaikum sahabat Happy Family Berikhtiar, channel YouTube-nya keluarga. Ini kegiatan kami loh, para fasilitator provinsi dari berbagai provinsi di Indonesia. Kami berharap dapat memberikan perubahan pada pembelajaran di madrasah kami. Doakan kami mendapat ilmu yang berkah, barokah, manfaat, dan siswa-siswa kami cerdas, berakhlakul karimah. Yuk kita simak bersama. Hal tersebut bukan ahlinya, ya hanya pernah saya dengar dari seorang ustadz seperti itu, gitu kan ya. Dan ustadznya bisa saya percaya, gitu kan ya. Ustadznya bisa saya percaya. Nah, cirinya filter bapak dan pikiran saya tidak tahu nih. Saya bukan ahlinya. Itu di hati atau di pikiran bapak dan ibu. Ya, kalau menurut fisik itu kan otaknya yang bekerja ya sebenarnya ya, dalam segi apa, dalam segi Halo sahabat Happy Family Berikhtiar, channel YouTube-nya keluarga. Kita sekarang lagi breakfast ya. Jadi kita sarapan dan saya ditemani oleh ibu kita, Ibu Muryani, luar biasa. Dari mana Bu? Muryati? Dari Pontianak. Dari Pontianak. Aslinya? Aslinya Purwodadi. Nah, beliau berdedikasi di Kementerian Agama Pontianak sana. Sekarang sedang mengikuti pelatihan fasilitator Provinsi Literasi Bahasa Indonesia. Nah, mari kita dengar bersama Ibu Muryati. Ini latar belakang pendidikan keluarga yang ditinggalkan seperti apa sih untuk mengikuti pelatihan Asprop ini. Di rumah yang ditinggalkan suami, anak-anak? Suami, anaknya 5, cucunya 2. Mantap, luar biasa, udah punya cucu tapi masih stres ini ya. Masih ada yang kecil anaknya Bu? Paling kecil SMA kelas 2. Ya, berarti beliau memang sudah mapan ya. Anak-anaknya juga sudah punya kemandirian untuk bisa ditinggalkan. Kemudian motivasinya apa Bu? Ibu dengan pencapaian ibu yang udah banyak, apakah kurang pencapaian itu sehingga ikut Pasprov atau mungkin ada misi-misi yang lain Bu? Ya, ingin terus mengembangkan diri walaupun usia tidak muda lagi. Usia sudah 51 tahun, ya, tapi masih perlu belajar terus dan terus. Karena apa, kita kan nggak boleh ketinggalan ya dari siswa kita lebih canggih lagi sekarang. Iya betul. Kita jangan salah langkah sama siswa. Nah, Bu Muryati ini luar biasa. Beliau di madrasah swasta ya Bu, tapi jumlah muridnya 200 lebih. 200 lebih. Sebenarnya kekuatan madrasah swasta di tempat Ibu itu apa sehingga memiliki murid yang lumayan banyak ini? Madrasah kita terakreditasi. Kemudian letak madrasah kita itu strategis banget, Ya. di tepi jalan, di jalan utama. Ya. Jadi memudahkan siswa dan tamu ketika akan ke madrasah kita. Iya luar biasa ya. Turun dari kendaraan umum udah langsung nyampai. Jadi sangat terjangkau. Posisinya letaknya itu di kota kecamatan, desa Di atau? kota Pontianak, Jalan Masya Budi Allah. Utomo. Iya, Jalan Budi Utomo. Jadi memang letaknya strategis. Kalau kebanyakan madrasah itu kan mewah ya, mepet sawah. Ini letaknya sangat strategis. Kemudian Bu, Ibu di kota Pontianaknya dengan jumlah murid yang memadai, fasilitas insya Allah lumayan ya Bu, mau memadai. Standar kalau untuk fasilitasnya mah. Fasilitas belajar, cuma keutamaan kita, kelebihan kita yang tidak dimiliki madrasah sekolah sepontianak, Ya. baik negeri maupun swasta itu halaman atau lapangan kita, lahan kita yang sangat luas.
Jadi untuk berkebun bisa, main bola bisa. Karena lahannya memang luas sekali, walaupun di tengah kota, di tepi jalan, tapi lahannya tuh ya puas anak-anak kalau main bola. Kan jarang ya sekolah yang punya lapangan sepak bola ya. Iya, jarang banget. Kemudian sekolah yang punya lahan kebun, berkebun juga jarang. Tapi kita semuanya ada itu. Alhamdulillah. Bu, 3 kata buat saya, Bu, supaya saya punya lebih banyak motivasi gitu. Mudah, energik, semangat. Ya, terima kasih. Pesan untuk guru-guru yang di luar sana, Bu. Jadi nilai AKG, asesmen kompetensi guru kita kan katanya rata-ratanya 4 ya. Kita kepilih jadi Pak Surat karena memang nilai AKG kita juga lumayan ya, Bu ya, lebih baik lah. Nilainya berapa? Berapa ya? 61. Memang di bawah 7 ya, saya 68. 61 saya. Ini berarti kan sebenarnya turun dari interval rata-rata nilai yang tadinya kita lihat di juknis ya, Bu ya. Kemudian kita ikut pelatihan ini, kemarin terakhir nilainya 80 pretest, poptes, pokja. Berarti kan ada peningkatan ya, dan mudah-mudahan meningkat lagi sekarang ini. Keluhan terbanyak yang saya dengar dari guru-guru itu mereka agak kesulitan dalam pedagogiknya, Bu. Jadi untuk profesionalismenya mereka nilainya bagus, tapi untuk pedagogiknya kebanyakan mereka masih kurang. Ini kira-kira siasatnya bagaimana, Bu? Kita kan karena nanti akan berhadapan dengan guru-guru gitu. Berarti kita harus menambah kompetensi kita dengan banyak belajar ya, banyak membaca, kemudian banyak melihat juga. Betul, sekarang banyak referensinya ya, YouTube dan lain-lain gitu. Ada grup KKG, MGMP dan lain-lain. Kita bisa lebih sharing tentang pedagogik, metode pembelajaran, strategi pembelajaran gitu ya, Bu ya. Walaupun sebenarnya AKM itu kan mengukur kemampuan kita di bidang teori keilmuan ya. Kalau menurut saya, Bu, prakteknya guru-guru kita ini, guru-guru madrasah itu sudah sangat luar biasa ya, Bu ya. Banget, perjuangannya luar biasa. Tinggal diikuti dengan kompetensi keilmuan, kemudian aplikasi, kemudian evaluasi, sehingga dari bahan evaluasi itu kita bisa memperbaiki diri. Betul, Bu? Benar banget. Oke, selamat Ibu kembali berikhtiar. Kita mau sarapan lagi. Hari ini saya energinya banyak terkuras, habis nangis kangen sama anak saya yang 2 tahun di rumah. Saya makannya agak banyak hari ini. Ada banyak pilihan menu di hotel ini. Terima kasih Hotel Jet Semarang. Halo, dadah, selamat beraktivitas, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Happy Family Channel YouTube, channelnya keluarga. Saya ini sedang mengikuti pelatihan fasilitator provinsi literasi bahasa Indonesia di Semarang. Bersama saya ini sudah ada beliau Bapak IN. Supaya ada pepatah tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan biar beliau ini saya belepotan ya, grogi ketemu orang penting. Izinkan beliau untuk memperkenalkan dirinya sendiri sehingga kita memiliki gambaran yang jelas tentang beliau ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berbincang dengan Ibu di sini, begitu kan ya. Pertama mungkin tadi kalau nama sudah disebutkan, gitu kan ya. Nama saya Yuda Dana Prawira. Tempat tugas saya saat ini adalah di Balai Diklat Keagamaan Bandung sebagai Widya Iswara, itu jabatan keseharian saya. Nah, kemudian kalau pengalaman saya sebelum menjadi Widya Iswara ini, saya juga adalah seorang guru. Dulu saya seorang guru bahasa Indonesia di Madrasah Sanawiyah di Kota Sukabumi. Nah, itu kalau pengalaman pekerjaan saya tentang jabatan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Saya pernah dengar selentingan, tak benar atau tidak, namanya juga selentingan ya. Katanya yang minat untuk terjun di IN, Pasprov dan Pasda ini kurang
bagus animonya, Iya. sehingga ada tahap 1, ada tahap 2 begitu. Iya. Dan termasuk juga katanya WI itu kurang tertarik dengan ini. Benarkah itu, dan apa hubungannya dengan motivasi Bapak menjadi IM? Baik. Pertama mungkin saya mulai dari pribadi dulu saya, gitu ya. Nah, kalau tadi kan mungkin kalau ada asumsi bahwa kok mengapa sih tidak Animonya animo kurang. tidak terlalu tinggi. Gitu. Nah, mungkin pertama dulu dari saya sendiri, saya mendapat informasi tentang program PKB ini sebenarnya. Dimulainya dari sana. Jadi saya mengenal program PKB ini ketika waktu itu ada undangan untuk menyusun modulnya, begitu. Jadi saya mulai tahu tentang program PKB dari Direktorat Guru dan Tenaga GTK ini, begitu ya, di Kementerian Agama. Itu ada ketika penyusunan modul. Nah, saat itu sebenarnya saya belum berpikir menjadi instruktur nasional saat itu, karena itu tugas saya hanya menyusun modul saja. Nah, selesai menyusun modul tersebut, nah kemudian adalah masalah juga tentu saja kan ketika modul ini akan dipublikasikan, akan disebarkan kepada para guru, tentu harus ada yang mengantarkannya, begitu kan, yang menjelaskannya, yang menjelaskan modul inilah itu disebut dengan instruktur nasional. Nah, ketika selesai modul itu saya ditawari lagi, gitu kan, maukah jadi instruktur nasional untuk modul tersebut? Ya tentu saja, karena kebetulan saya penulisnya, ya. Kemudian ketika saya berbincang juga dengan dari direktorat, gitu kan, dari direktorat GTK ini, bahwa nanti pada akhirnya, begitu kan ya, pada akhir kegiatan ini, maksudnya apa sih yang diinginkan oleh Kementerian Agama, gitu, mulai dari sana. Tentunya kita ingin meningkatkan pendidikan kita dengan dunia pendidikan kita, yang dimulainya dari para guru ini. Karena motivasi saya menjadi IN ini untuk memajukan guru ini, karena memang itu sudah tugas saya sebenarnya. Kalaupun ada ataupun tidak ada program ini, toh saya tetap akan membina dan membimbing para guru, ada ataupun tidak program ini, gitu. Hanya ini kebetulan saja ada program ini. Nah, kemudian kalau masalah animo, ya saya juga tidak tahu secara pasti, mungkin masalah apa ya, masalah informasinya mungkin ya betul. Namun kemarin juga ada ini juga, kami juga berbicara juga dengan teman-teman dari Suara, dari Direktorat dan bersama juga dengan penelitiannya. Kemarin mungkin prosedur apa ya, prosedur perekrutannya, begitu ya, mungkin prosedur perekrutannya mungkin nanti untuk kalau program ini masih berjalan, mungkin nanti akan diperbaiki lagi. Baik, sangat bermanfaat sekali informasinya, karena kadang-kadang kita di madrasah tapi kurang mengerti bagaimana rancangan madrasah itu sudah sedemikian rupa didesain supaya maju oleh Dirjen Pendidik ya. Ya, pertanyaan berikutnya, Bapak sudah menjadi IN, kemudian berarti tadi ada tujuannya supaya memberikan perubahan kepada guru, keterampilan, kecerdasannya ya. Harapan yang lain selain itu ada apa? Tentu saja setelah guru ini nanti ada juga hasil evaluasi dari direktur. Jadi sebenarnya ketika sebenarnya ada AHG ya, sebenarnya ada AHG, guru-guru kan terpacu sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi, baik itu profesionalnya maupun itu PLN. Nah, hanya ketika dari segi apa tersebut, dari segi guru, sudut pandang gurunya, mereka sudah meningkat sebenarnya, tapi nampaknya belum berdampak pada siswa. Begitu nampaknya gurunya sudah meningkat kompetensinya, tapi belum berdampak pada siswa. Nah, itu mungkin salah satu juga alasan saya ingin mengevaluasi teman-teman guru dalam program ini. Sasarannya itu KKG atau MBMP, sehingga nanti mereka langsung melaksanakan ini pada para siswa yang ada di anggota MBMP ini, mempraktikkan itu langsung kami ini calon fasilitator, Bapak berinteraksi langsung dengan kami selama beberapa hari ini. Setidaknya sudah terlihat kompetensi kami itu seperti apa, sehingga Bapak punya gambaran harapan kepada kami itu seperti apa. Baik, teman-teman yang mengikuti pelatihan ini, gitu kan ya, saya percaya bahwa ibu masuk ke kelas
pasti tidak tiba-tiba, tapi hasil saringan juga. Kalau saringan itu seleksi hasil berarti baiknya lah yang bisa dipakai di sini. Nah, jadi kemampuan dasarnya itu sudah bagus. Kemudian pertanyaan juga, alhamdulillah bersyukur, saya sangat bersyukur ketika memberikan materi ini kepada ibu peserta ini antusias walaupun sampai malam hari ini begitu kan masih tetap ada di kelas gitu kan ya, mereka jauh-jauh mungkin ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi juga kan ya, kemudian yang banyak juga dari Pulau Jawa juga gitu kan, di zona Semarang ini. Nah, namun antusias dan itu mudah-mudahan bisa nanti akan menular kepada para siswanya. Jadi mampu, harapannya kamu mampu memberikan pembelajaran yang meriah, efektif, ya. Iya, tentu saja. Iya. Tentu saja. Terus kesan secara spesial terhadap kelas ini, Pak. Saya tidak tahu di kelas-kelas yang lain, tapi saya merasakan di sini orang-orangnya kritis banget. Ada kocaknya juga. Kalau secara personal Bapak, kesannya pada kami ini bagaimana, Pak? Baik. Ya, alhamdulillah saya sangat saya juga sangat berkesan ya pas ini. Jadi inginnya sih lebih lama lagi gitu, tapi bukan itu masih kita ngobrol di sini begitu kan ya. Karena sudah familiar walaupun baru beberapa hari, mungkin ini baru hari yang kedua baru kedua 1,5 sebenarnya 1,5 hari gitu kan. Tapi chemistry-nya ini sudah sangat bagus. Chemistry-nya mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Kemudian saya juga berharap walaupun ini nanti sudah selesai, sudah ditutup, komunikasi kita tidak berhenti saat penutupan, tapi tidak berlanjut sampai Itu juga yang sering saya masukkan ke dalam catatan ketika saya harus memberikan penilaian terhadap kinerja fasilitator. Saya berharap ini tidak berhenti sampai di sini, tapi sinergi, kemudian diskusi untuk membahas kasus-kasus di madrasah masing-masing itu tetap berlanjut. Karena saya sendiri sebagai orang gunung ya Pak, merasa keilmuannya sangat sedikit, membutuhkan banyak sudut pandang, membutuhkan banyak masukan dari rekan-rekan semua dan termasuk juga dari Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga kegiatan ini benar-benar berkah ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, sahabat yang kembali berikhtiar. Tunggu Pak. Halo Happy Family berikhtiar, channelnya keluarga. Hari ini saya diantar oleh Pak Irfan. Beliau ini keturunan Chinese, keturunan kedua, driver Gojek. Alhamdulillah ngobrolnya asik banget. Beliau keren banget, pengetahuannya luas. Baru kali ini saya ketemu orang hebat seperti ini. Coba Pak, 3 kata yang mewakili saya menurut Bapak apa saja? Ramah. Nggih. Cantik. Amin, makasih. Ya. Apa ya? Ramah, cantik. Satu kata lagi. Punya kepribadian yang bagus. Amin, terima kasih Bapak. Ya. Sehat selamat Ya. keluarganya. Amin. Salam buat keluarga semuanya. Ya. Ini untuk Ya. pembayarannya hari ini. makasih Terima ya. kasih.